يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehat wal afiah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-26 di bulan Ramadan. Dan insya Allah nanti kita akan menghadapi malam ke-27 bulan Ramadan. Sebagaimana kebiasaan para salaful ummah, salafus saleh, para sahabat Nabi, kemudian juga orang-orang soleh terdahulu, mereka menyambut bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Mereka berdoa sungguh-sungguh agar kiranya disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan dan sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah seluruh amal ibadahku. Dan atau kebiasaan doa kita yang 2 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, Sya'ban dan sampaikanlah ke dalam bulan Ramadan. Dan alhamdulillah ternyata doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita mustajab. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kemudian kebiasaan salaful ummah, salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh terdahulu, setelah melewati bulan Ramadan, mereka kembali lagi berdoa kepada Allah dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan terus 6 bulan ke depan. Mereka kembali berdoa kepada Allah agar kiranya amal ibadahnya selama di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang mungkin sering kita membaca doa, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Bahkan yang dahulu Ramadan yang pernah kita lewati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kemudian Allah sampaikan kembali kita di bulan Ramadan tahun-tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalau bulan-bulan yang lain arba'atun hurum itu tidak disebutkan secara langsung, tapi melalui tafsir, melalui hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau Ramadan khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya langsung dalam surah Al-Baqarah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah itu ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Penuh dengan keberkahan itu Ramadan. Penuh dengan keistimewaan. Kalau orang mengetahui kedahsyatan bulan Ramadan, niscaya dia menginginkan seluruh bulan adalah Ramadan. Limpahan rahmat, ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka, yang sunnah bernilai wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Dan ada malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Nah bahkan Lailatul Qadar ini, ya sebagaimana baginda menyampaikan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, kemudian juga diturunkan di malam kemuliaan, turunnya di malam hari.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya. Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf, kemudian juga disebutkan 3 kali dalam surah Al-Qadar, 9 kali 3, 27. Dan itu yang diyakini oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, Ubay bin Ka'ab, bahwa dia meyakini bahwasanya malam itu disuruh untuk menghidupkannya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam ke-27 Ramadan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Lebih bersungguh-sungguh lagi di 10 hari yang terakhir. Bahkan baginda Nabi memerintahkan kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir au fil witr, atau di malam-malam ganjil. Apalagi keyakinan sahabat baginda Nabi, Lailatul Qadar, di antara keistimewaan kemuliaannya, dia meyakini bahwa Lailatul Qadar itu di malam 27 Ramadan. Kalaupun di awal Ramadan, ya di pertengahan Ramadan, baik genap maupun ganjil, manakala sudah lewat Lailatul Qadar itu, karena Allah dan malaikatnya yang maha mengetahui, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kalaupun belum terjadi, mudah-mudahan kalaupun nanti malam, maka apa yang harus kita lakukan, maksimalkan untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Mulai kita dari maghrib, isya, kemudian kita dukung dengan melakukan apa? Wa antum aakifuna fil masajid. Kalian i'tikaf di masjid. Kalau sekarang masjid, karena keadaannya beda, saat ini tidak normal, maka di rumah juga sama seperti masjid. Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an was shalah. Terangilah rumah tanggamu dengan Al-Qur'an dan salat sunnah, bahkan salat wajib. Dijadikan rumah kita sebagai masjid-masjid, musola-musola, surau, hamparan sajadah, mendekatkan diri kepada Allah, bahkan i'tikaf. Makanya ba'da maghrib siap-siap zikir, baca Quran, mendekatkan diri kepada Allah, bahkan niat i'tikaf. Kalaupun tidak bisa 10 hari penuh seperti Nabi, bahkan di akhir kehidupannya Nabi 20 hari i'tikaf. Setelah itu dilanjuti oleh istri-istrinya. Nah, kalaupun kita mempunyai kesibukan dan sebagainya, minimal malam ganjil, ya, minimal beberapa jam atau 1 jam, ya. Itu niatkan i'tikaf ba'da maghrib sampai jam 8 sampai jam 9. Niat i'tikaf, berdiam diri, zikir, baca Quran, salat tarawih. Bahkan orang yang melakukan menjaga ibadah 5 waktu, ya terutama sholat isya berjamaah, kemudian diikuti dengan sholat subuh berjamaah di rumah saat ini bersama keluarga, maka insya Allah dia mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan kebaikan itu. Kemudian kita tambahkan lagi dengan sholat tarawih kita, plus dengan witir bersama imam, baik itu orang tua atau anak, saudara, dan sebagainya, maka seperti melakukan amal saleh, salat sepanjang malam, semalam suntuk. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan sholat tahajud jam 2, jam 3, dan seterusnya. Sholat yang lebih lama daripada dibandingkan dengan sholat-sholat lainnya. Dan yang paling sangat dianjurkan malam kemuliaan itu untuk melakukan ibadah sholat. Ibadah sholat. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan salat malam, tarawih, tahajud karena iman, mengharap ridha Allah sesuai dengan tuntunan Nabi, maka dosanya dari akil balik sampai saat ini seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya. Bahkan orang yang puasa pun karena mengharap ridha Allah karena iman, salat tarawih pun karena iman, mengharap ridha Allah sesuai dengan tuntunan Nabi, dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dulu sampai sekarang. Bersyukurlah kita kepada Allah, peluang ampunan sangat besar. Bahkan orang yang ada di dalam neraka setiap malamnya diberikan kebebasan oleh Allah. Beberapa orang diberikan kebebasan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Dibuka pintu surga seluas-luasnya, selebar-lebarnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, dibelenggunya para setan. Suasana Ramadan itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Bahkan orang yang minta-minta pun tahu diri, di bulan Ramadan orang banyak yang dermawan. Apalagi baginda Nabi Muhammad SAW, bagaikan angin yang berhembus, siapapun diberikan, jangankan kafir,
Jangankan orang mukmin, kafir pun diberikan kalau manakala meminta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan saja sekedar ya kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, mudah-mudahan malam 27 ini bagi yang belum optimal, maksimalkan sekarang, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan ibadah 2 rakaat tarawih, 2 rakaat sujud dikalikan 1000 bulan tanpa henti. Ya, 83 tahun plus 4 bulan. Makanya jangan sia-siakan. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain selain kita mulia karena Al-Qur'an, karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian karena diberikan malam kemuliaan yang umur usia umat Nabi 60 sampai 70 tahun, yang lebih dari itu nggak terlalu banyak. Maka kita rebut pahala kita bisa menyandingi bahkan melebihkan umat-umat terdahulu meskipun usianya yang ratusan tahun bahkan mungkin 1000 tahun. Kenapa? Karena kita mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahunnya. Dan makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Bahkan kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna Lailatul Qadar fi hadhis sanah wa fi kulli sanah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami agar meraih mendapatkan malam kemuliaan itu tahun ini dan setiap tahun, dan berikan kepada kami untuk bisa mampu menghidupkan malamnya, membangunkan malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi, idza dakhala asyrul awakhir, apabila memasuki 10 hari yang terakhir, ahyal laila, menghidupkan malam, menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, istrinya yang sungguh taat kepada Allah, yang mungkin sering melakukan salat malam dan mungkin juga tidak pernah meninggalkan salat malam. Begitu juga mantunya Ali bin Abi Thalib, anaknya Fatimah yang taatnya luar biasa pun dibangunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini malam yang sangat istimewa. Siang hari yang paling istimewa adalah Arafah, Allah turun pada saat wukuf di Arafah. Makanya perbanyak doa. Dan malam hari yang paling hebat, paling dahsyat adalah Lailatul Qadar karena bertepatan dengan turunnya Al-Quran. Bahkan malaikat turun ke muka bumi. Tanazzalul malaikat warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka optimalkan ibadah. Membaca Quran boleh, tilawah boleh, zikir boleh, sodakoh boleh, dikalikan 1000 bulan. Kemudian kalau baginda Nabi, sholat sunnahnya begitu lama. Pernah diikuti sholat tahajudnya Nabi oleh sahabat yang lain. Bagaimana Nabi membaca tartil, bacaannya bagus sekali. Kemudian juga Nabi berdirinya begitu lama. Dia membaca surah Al-Baqarah 286 ayat, surat Ali Imran 200 ayat, surat An-Nisa 176 ayat, kurang lebih 5-6 juz Nabi Muhammad SAW berdiri, sama seperti rukuknya, sama seperti sujudnya, begitu lama. Tanda dia bersyukur kepada Allah, tanda kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melengkapi ibadah kita di bulan Ramadan, jangan sampai lupa dengan zakat fitrah kita, berbagi di jalan Allah, berbagi rezeki kita. Ada zakat mal yang setiap tahun kita tandai kapan setiap malam 27 kita keluarkan, atau setiap bulannya zakat fitrahnya dengan berasnya, dengan hartanya diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kita bisa melengkapi, menyempurnakan ada kekurangan ibadah kita selama Ramadan dengan zakat fitrah kita, zakat fitri kita, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dahaga saja. Kenapa? Karena dia puasanya bukan karena Allah, atau dia makan minumnya ditinggalkan tapi syahwatnya tidak ditinggalkan. Makanya orang yang puasa al-siyam, al-imsak, al-saum, mampu menahan diri dari yang dilarang oleh Allah. Jangankan yang haram, yang halal pun dilarang, ditinggalkan makan minum karena Allah. Bahkan hubungan suami istri yang halal ditinggalkan. Bahkan di saat i'tikaf, baik di masjid ataupun di rumah, agar dia mendapatkan Lailatul Qadar, ditinggalkan istrinya, wasyiddal mizar, meninggalkan istrinya. Ya, dia membangunkan keluarganya untuk ibadah kepada Allah. Wa antum aakifuna fil masajid. Makanya orang yang puasa itu remnya pakem sekali. Kenapa?
Jangankan yang haram, yang halal aja mampu dikendalikan. Matanya, syahwatnya. Makanya orang yang puasa itu pahalanya tiada tara. Ya, saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku yang akan memberikan balasannya tak terhingga. Makanya orang yang puasa doanya mustajab. Kenapa? Mereka makan minum menahan diri, semua yang dilakukan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Makanya kualitas puasa kita yang tahu Allah dengan diri kita. Jangan sampai kata-kata kita keluar yang menyakitkan, yang kasar, yang marah. Ya, kita berlindung kepada Allah. Kemudian dari syahwatnya dan sebagainya. Kita menahan ini semua. Puasa mengajarkan kita kesabaran. Puasa menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan kita bahas. Di antara kemuliaan, keutamaan puasa, selain juga dia orang yang puasa itu mendapatkan dua kebahagiaan, farhatani. Farhatun inda fitrihi, saat dia berbuka puasa bahagia dia. Ternyata sabar itu nikmat. Kehidupan di dunia ini penuh dengan ujian, tantangan, singkat tapi godaannya sangat dahsyat. Kita mampu melewatinya dengan sabar, taat, kemudian juga dalam musibah seperti COVID-19 ini kita sabar, maka diganti yang lebih baik lagi oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah. Bahkan yang wafat karena COVID-19 semua ikhtiar sudah dilakukan, misalnya perawat, dokter, ikhtiarnya dijaga, bahkan warga yang kena menjaga diri tetap di rumah, kemudian juga cuci tangan, semua diikuti peraturan pemerintah ataupun Majelis Ulama Indonesia. Tapi takdirnya kena, kalaupun dia sakit Allah ampuni dosanya, kalaupun dia wafat Allah berikan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang terkena musibah kita doakan, Allahumma ajrahum fi musibatihim wa akhlif lahum khairan minha. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ganti kesabarannya dia dengan pahala, lalu ganti dengan yang lebih baik lagi. Maka Allah menguji orang beriman. Jangankan kalian merasa pasti masuk surga sebelum siapa di antara kalian yang benar-benar sabar, yang benar-benar taat kepada Allah, yang benar-benar berjuang di jalan Allah, sabar dalam taat, sabar dalam musibah, sabar dalam ujian, ya, sabar dalam melakukan puasa yang diwajibkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Orang yang puasa pahalanya itu tak terhingga. Begitu juga orang yang sabar pahalanya tak terhingga. Orang yang sabar, orang yang puasa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajatnya sangat mulia. Diberikan bagi orang yang puasa babur rayyan, bagi orang yang sabar wal kadhirinal ghaidha. Mereka diberikan surga bagi tempat orang yang sabar. Mudah-mudahan sebagaimana baginda Nabi menjanjikan kepada kita bahwasanya orang yang puasa menunaikan yang wajib, kemudian juga yang sunnah, maka akan dimasukkan ke dalam pintu babur rayyan, pemuas dahaga. Ya, mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Sya'ban itu persiapan Ramadan qabliyahnya. Nabi meningkatkan keimanannya, ketakwaannya, puncaknya Ramadan, ketaatannya. Kemudian setelah Ramadan, ba'diyahnya ada Syawal. Man shama Ramadana tsumma atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahar. Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian melanjutkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari berturut-turut ataupun tidak, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Karena setiap puasa dikalikan 10 hari, 1 hari 10, 30 hari 300, dan 6 hari 60 hari 360 hari, kurang lebih 1 tahun kita mendapatkan pahala. Dan justru kita mau tahu nggak apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar atau enggak, apakah kita mendapatkan ketakwaan atau enggak, ada perubahan nggak dalam diri kita, semakin baik atau semakin buruk. Justru hasil Ramadan ini untuk 11 bulan yang akan datang. Makanya kita kembali fitri lagi, kembali fitrah lagi, kembali suci lagi. Bukan hanya bersih, bukan hanya suci karena dosa kita dihapus oleh Allah, tapi juga diberikan pahala yang tiada tara. Salah satunya adalah karena Lailatul Qadar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian keutamaan ibadah puasa memiliki banyak manfaat bagi seorang mukmin. Di antara faidah terbesar menjalankan ibadah puasa adalah tumbuhnya ketakwaan di dalam hati. Sehingga menahan anggota badan
dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang dipanggil adalah mereka yang beriman. Ayat puasa ini dibandingkan ibadah-ibadah lainnya adalah ibadah yang sangat panjang. 30 hari, 24 jam digembleng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, yang jauh mendekat, yang dekat lebih dekat lagi kepada Allah. Kalau dipanggil orang beriman, kemungkinan yang satu perintah, yang kedua adalah larangan. Makanya takwa sendiri artinya waqa, melindungi diri, menjaga diri, ya. Kemudian juga secara etimologi, ya, takwa adalah imtitsalu awamirih wajtinabun nawahi, menjalankan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, semuanya dikerjakan. Salah satunya kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kemudian ada juga orang beriman dipanggil untuk menghindari, jangan melakukan yang diharamkan oleh Allah, sebagaimana Nabi meninggalkan itu semua. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhun. Jaga lisannya, jaga dari gibah, dari fitnah, meninggalkan riba, meninggalkan maksiat, itu perintah Allah dan itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya kewajiban, larangannya juga haram kalau kita melakukannya. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Berarti kalau orang sudah ada yang pernah melakukan, maka itu hal yang mudah. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kenapa? Mengapa puasa merupakan sebab ketakwaan? Ya, di antaranya adalah pertama, dengan puasa seseorang akan lebih sedikit makan dan minum yang menyebabkan lemah syahwatnya. Nah, ditinggalkan sesuatu yang berlebihan, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Pandangannya dijaga dari yang diharamkan, telinganya, hatinya, lisannya, langkahnya, pikirannya semua terjaga gitu. Dia sebagai junnah, asyamu junnah, perisai, tameng, pelindung diri. Di dunia menjaga dia dari yang diharamkan Allah, di akhirat melindungi dirinya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Air mata, air lautan di dunia ini tidak bisa memadamkan api nerakanya Allah yang apinya itu 70 kali lipat dibandingkan api dunia. Setitik pun tidak bisa dipadamkan dengan seluruh air yang ada di bumi, lautan seluruhnya. Tapi neraka itu bisa dipadamkan dengan apa? Dengan air mata orang yang takut kepada Allah, terkhusus saat dia sendiri mendekatkan diri kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berpuasa melatih seseorang untuk kuat, untuk sabar, tabah. Bahkan puasa doa kita dikabulkan. Bahkan puasa kita taubat kepada Allah, kita sabar. COVID-19 datang pas menjelang Ramadan, justru dengan Ramadan ini kita taubat. Dosa kita diampuni oleh Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tidaklah terjadi musibah kecuali karena banyaknya dosa. Itu kata Imam Ali. Dan begitu juga baginda Nabi, wa ma kana wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak akan pernah terjadi musibah, azab ditimpakan kepada mereka selama di situ ada Nabi dan selama di situ banyak orang yang istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di saat-saat sahur mereka istighfar. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Salat ibadahnya panjang, setelah menutup salat malamnya mereka istighfar di saat-saat sahur. Orang yang membiasakan istighfar, Allah akan mudahkan ketika ia sulit, Allah lapangkan ketika ia sempit, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian ketiga, puasa memudahkan seorang untuk berbuat ketaatan dan kebaikan. Nabi paham betul dengan Quran. Paham betul karena ditalaki, disetorkan setiap malam hafalannya, bacaannya kepada malaikat Jibril. Dia paham betul, diamalkan, makanya dia bagaikan angin yang berhembus. Dia sangat baik kepada siapapun. Kemudian yang keempat, berpuasa menyebabkan lunaknya hati untuk senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala dan memutus berbagai sebab yang dapat melalaikannya. Ya, gampang orang beriman itu, innal ladzina taqau, orang bertakwa itu, idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru
apabila setan menggoda dia segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Apabila dia melakukan kemaksiatan dan dosa, maka dia meninggalkan dosa itu dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an ya tentang takwa ini ya disebutkan dengan berbagai derivasinya sebanyak 259 kali tentang takwa ya. Nah, salah satunya itu yang tadi kita baca atau sering kita dengar dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan ayat puasa itu ayat yang dijelaskan secara spesifik. Kalau ibadah yang lain diperintahkan oleh Allah tapi dijelaskan dalam spesifiknya ada di dalam hadis seperti salat wa aqimus shalah wa atuz zakah sallu kama raaitumuni usolli, haji, umrah dan sebagainya. Tapi kalau puasa dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran, pahalanya yang banyak. Kemudian dijelaskan secara spesifik dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Di awalnya ditutup dengan ayat la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang takut, tunduk, patuh, taat dalam keadaan bersama-sama ataupun sendirian. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada, dalam ramai-ramai, dalam sendirian. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu dosa-dosa kita dihapus, diganti dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kemudian wa atbi'is sayyiatal hasanat tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dengan akhlak kepada manusia dengan akhlak yang mulia, taatnya kepada Allah, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian kepada manusia juga dia mempunyai akhlak yang sangat agung. Inilah daripada fungsi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri orang bertakwa disebutkan di dalam Al-Qur'an. Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita pengen nggak menjadi hamba Allah yang bertakwa? Allah menggembleng kita 30 hari 24 jam dari derajat yang biasa menjadi derajat yang paling tinggi. Ibaratnya dari karyawan yang paling bawah sampai levelnya presidir atau direktur, karena dia melewati setelah dididik oleh Allah 30 hari 24 jam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan seluruh maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan cara apa lagi Allah menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa? Yaitu melalui Ramadan. Bahagia kita didatangkan Ramadan, amal ibadah kita banyak, kemudian kita sering taubat dan menjadi hamba Allah yang sabar, yang taat, tunduk patuh, meninggalkan kemaksiatan walaupun dalam keadaan sendirian. Di antara sifat-sifat orang bertakwa dalam surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang bertakwa, petunjuk bagi manusia, bahkan memberikan solusi dalam setiap permasalahannya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 3, di antara sifat-sifat orang bertakwa apa sih? Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Inilah ciri-ciri orang bertakwa. Kita mau jadi hamba Allah yang bertakwa nggak? Salah satu ciri-cirinya tadi kita berarti puasa yang wajib, sholat malam, kemudian juga meninggalkan yang sia-sia. Celakalah, rugilah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri orang bertakwa disebutkan dalam Al-Qur'an adalah mereka yang beriman kepada Allah. Iman ini mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Iman ini diterimanya amal. Iman ini menyebabkan ia masuk ke dalam surga yang paling tinggi. Qad aflahal mu'minun. Iman ini yang ia menjadi hamba Allah yang beruntung. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Karena iman, kemudian melakukan amal saleh, menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dalam kesabaran, maka dia menjadi hamba Allah yang sukses dunia dan akhirat. Kemudian mereka beriman kepada siapa? Yang gaib. Ya. Allah Subhanahu wa taala, pahala, surga, neraka, kemudian pahala puasa kita, infak sedekah kita, para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada yang gaib. Kemudian juga ciri orang bertakwa adalah mendirikan salat, wa yuqimunas shalah. Salat utama adalah salat 5 waktu. Setelah salat 5 waktu adalah salat tahajud. Kemudian yang nggak kalah pentingnya juga, sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan.
maka jangan lewati sisa Ramadan kita ini kecuali dengan salat tarawih. Salat tahajud jangan sia-siakan, ya. Kemudian kita menjaga salat kita, orang yang menjaga salatnya, mereka itulah yang akan memasuki surga Firdaus yang paling tinggi. Ya, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Kemudian berinfak dengan zakat fitrah kita, zakat mal kita, kemudian juga infak kerelaan kita dilipat gandakan bisa 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan di Ramadan dikalikan 10 kali lipat lagi, kemudian dikalikan 1000 bulan kalau bertepatan di malam kemuliaan. Sungguh besar Ramadan ini. Kemudian yang kedua, beriman kepada kitab-kitab Allah dan meyakini adanya akhirat. Beriman kepada Al-Quran, ya. Orang yang mempermainkan Al-Quran, menistakan Al-Quran satu huruf saja tidak beriman kepada ayat Allah, kafir. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Surah Al-Baqarah ayat 4. Kemudian yang ketiga adalah beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, para nabi, berinfak, memerdekakan budak, mendirikan salat, zakat, menepati janji, dan sabar. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian yang keempat, berinfak di waktu lapang atau sempit, menahan amarah dan pemaaf. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Susah senang dia berbagi. Di saat senang kita ingat Allah, di saat susah Allah mengingat kita. Kemudian menahan diri, sabar atas bulian orang lain, hinaan orang lain, apalagi lagi puasa, menahan diri. Bahkan memaafkan saudaranya. Ada sahabat yang dijamin masuk surga, sebelum dipejamkan matanya, dia lebih dahulu memaafkan kesalahan saudaranya. Maka dia menjadi penghuni surga. Kemudian membuka lembaran baru. Makanya kita ada Idul Fitri, kembali fitrah, saling memaafkan. Kepada Allah taubat sungguh-sungguh, berjanji tidak mengulanginya lagi, berhenti ya melakukan kemaksiatan, maka taubat kita diterima. Kalau kepada manusia saling memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian juga yang kelima, ya, yang kelima adalah tidak silau keindahan dunia. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Yang silau dengan dunia orang kafir. Orang kafir menghina orang beriman. Padahal orang beriman itu lebih utama. Kemudian yang keenam, selalu berbuat kebajikan. Wa ma yaf'alu min khairin falyukfaruh. Wallahu alimun bil muttaqin. Yang kedelapan, bersegera kepada ampunan Allah, tobat kepada Allah, jangan tunda-tunda dalam tobat kepada Allah. Dalam melakukan amal saleh segera lakukan. Dalam melakukan maksiat jangan coba-coba. Ya, jangan tunda-tunda melakukan kebaikan, dan dosa jangan sekali-kali coba. Kalaupun kita nggak sengaja khilaf ataupun sengaja, maka segera minta ampun kepada Allah, jangan pernah bosan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Kemudian yang kesembilan, selalu mengingat Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa. Ya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik bani Adam mereka yang kalau melakukan kesalahan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Yang terakhir, bersabar saat diuji harta dan dirinya. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, atau walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Mereka diuji kelaparan, keletihan, kehilangan harta, dan sebagainya. Beritakanlah kabar gembira kepada mereka yang diuji oleh Allah, namun mereka bersabar. Mereka lah yang dirahmati Allah, mereka lah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi ikhwah fillah, kalau mau ada yang bertanya silakan saja di ini ya, di grup itu ya, silakan. Kemudian saya menambahkan sedikit ya. Itu di antara tadi sifat-sifat orang bertakwa, merekalah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dengan hasil takwa ini apa sih yang diperoleh? Ya.
Tadi kan dapat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian apa yang kita dapatkan keuntungan dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, takwa adalah wasiat perintah Allah untuk seluruh umat manusia. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kemudian dua, takwa adalah perisai penjagaan dari tipu daya setan. Dengan takwa ini kita mendapatkan keuntungan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ya, setan sulit untuk menggoda hamba Allah yang ikhlas, yang mukhlas, yang bertakwa kepada Allah. Kemudian dengan takwa ini Allah memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Barang siapa yang sungguh-sungguh beriman, taat kepada Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan. Kemudian Allah berikan jalan keluar itu enggak sembarangan, yaitu dengan sangat mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki belum tentu hanya uang, kekayaan, anak istri, suami saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dilindungi dari wabah penyakit. Ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang tunduk patuh taat kepada Allah, totalitas ketaatan kepada Allah, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah tutup aibnya dunia akhirat, diganti dengan pahala, lalu dimasukkan ke dalam surga. Dan Allah mengingatkan pula bagi mereka yang beriman, sungguh-sungguh taat kepada Allah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, sebuah negeri. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya suatu negeri benar-benar beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi kebanyakan manusia durhaka kepada Allah, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya gampang. Takwa kepada Allah, urusan rumah tangga beres, utang beres, permasalahan negara beres, keluarga beres, anak beres, semuanya beres. Kalau kita tunduk patuh taat kepada Allah, saat diuji dia sabar, saat diberikan nikmat dia bersyukur. Jadi hidup ini nikmat, bahagia dunia akhirat. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Makanya Allah menggembleng kita, mau selamat gak di dunia, mau bahagia gak di dunia, mau sukses gak di dunia, lewatilah Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, jadilah kita hamba Allah yang bertakwa. Namun jangan sampai takwanya kita hanya di bulan Ramadan. Sebagaimana Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengingatkan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian hamba Allah yang rabbani, yang tunduk patuh taat kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan saja, justru hasil Ramadan untuk 11 bulan yang akan datang. Ini tanda takwa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah makin taat, pada manusia makin mulia akhlaknya, menjauhkan sifat-sifat tercela, dengki, benci, marah, menzalimi orang lain, berbuat sia-sia, ditinggalkan itu semua. Karena dia menjaga dirinya dalam ketaatan kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, diampuni segala dosa kita, dan Allah memberikan keistiqamahan hingga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi penjelasan, ini ada yang bertanya nih ya, saya jawab sedikit ya. Ya, langsung Ustaz, silakan. Ada yang bertanya, mohon izin bertanya, apakah Lailatul Qadar itu sudah pasti pada suatu malam tertentu? Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu yang disebut biasa kita dengar namanya Nuzulul Qur'an. 17 Ramadan. Itu 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat.
Kemudian dari Baitul Izzah ke langit dunia melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang namanya Lailatul Qadar. Yang tahu Allah, malaikat dan nabi. Nabi dahulu tahu, kemudian dilupakan oleh Allah supaya orang memburu malam kemuliaan itu. Ya. Berangsur-angsur 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya. Dan Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan dalam soal Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu mulia itu Ramadan karena Al-Qur'an. Lailatul Qadar mulia itu karena Al-Qur'an. Kapan terjadinya? Itu yang jelas di bulan Ramadan. Kapan tepat waktunya? Disebutkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yang jelas di bulan Ramadan. Bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah. Bisa diganjil, bisa digenap. Ya. Kemudian bisa juga setiap tahun dia berubah. Itu penjelasan para ulama. Ya. Walaupun kalau kita tadi saya singgung di awal, supaya motivasi kita membara malam ini, sebagaimana sahabat Ubay bin Ka'ab meyakini bahwa Lailatul Qadar itu turunnya di malam 27 Ramadan. Kalau saya waktu saat i'tikaf di Masjidil Haram atau mungkin ikhwah fillah di Masjid Nabawi, malam 27 mempunyai keyakinan di Timur Tengah sana, khususnya di Mekah dan Madinah, apa yang terjadi, mereka meyakini turunnya malam Lailatul Qadar pada saat malam 27. Ya, makanya sangat ramai sekali mereka begadang untuk beribadah kepada Allah. Bahkan saya sholat tahajudnya itu di jalanan, nggak dapat di masjid. Bahkan di gedung baru nggak dapat, jauh. Kenapa orang berdesak-desakan? Orang yang umrah di bulan Ramadan seperti haji, sekali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali pahalanya, bahkan juga dikalikan 10, bahkan ditambahkan lagi malam kemuliaan. Betapa banyaknya pahala yang Allah limpahkan. Tapi saat ini terbatas, hanya orang-orang tertentu, petugas di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mudah-mudahan suatu saat kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wallahu alam bisawab, pastinya ada di bulan Ramadan. Kata Nabi, cari di 10 hari yang terakhir. Cari di malam-malam ganjil. Atau 7 hari di akhir Ramadan. Ya, sahabat meyakini 27 Ramadan. Atau bisa nanti 29 Ramadan. Atau berubah setiap tahunnya. Supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar dari malam pertama sampai akhir Ramadan. Bahkan kita tanamkan dalam diri kita untuk tidak ada hari yang kita lewati kecuali dengan salat tarawih. Tidak ada hari yang kita lewati kecuali baca Quran dan salat malam. Sedekah supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan berdoa kepada Allah. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Agar Allah memberikan rezeki kepada kita tahun ini mendapatkan malam kemuliaan. Malam yang sempit. Yang turun malaikat ke muka bumi. Kalau mereka wujudnya seperti manusia, maka sempit muka bumi ini. Tapi karena mereka tercipta dari cahaya, maka aman-aman saja. Baik. Terkait Lailatul Qadar, apa hanya ke negara tertentu? Karena malam di Indonesia, di Amerika masih siang mohon penjelasannya. Menyesuaikan. Yang jelas, Lailatul Qadar, namanya Lailah, itu adanya di malam hari. Sesuai dengan negaranya. Bahkan ada sidang isbat kapan itu bulan Sya'ban, kapan itu Ramadan, kapan itu Lebaran, kapan itu Syawal. Kita menyesuaikan. Ya. Yang melihat karena ru'yah seseorang atau lembaga di zaman Nabi ada melihat ru'yah, orangnya benar, ru'yatul hilal, masuk Ramadan, yakin Nabi. Kemudian saat masuk Syawal dia melihat hilal, selesai dia. Jadi menyesuaikan dengan negaranya. Ada pemerintahnya, ada ulil amrinya, ada ulamanya. Ya, jadi kita malam hari di sini kita dapatnya malam. Nanti di Amerika pada saat malam hari sesuai dengan negara masing-masing. Ya, tidak tertukar, ya. Jadi malam 27-nya kita beda dengan malam 27 negara lain, misalkan itu menyesuaikan wilayahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Jangan sampai sia-siakan. Anda mau zakat mal, zakat fitrah, salat tarawih, baca Quran, zikir, yang apapun yang kita lakukan ibadah, bahkan orang yang berhalangan bagi perempuan, wanita, ya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Syarat diterimanya Lailatul Qadar nggak mesti i'tikaf. Di masjid pun bisa,
Di rumah pun bisa, dalam keadaan halangan pun bisa. Dibaca Quran melalui tangan, sarung tangan. Bahkan aplikasi Al-Quran dibaca, bukan Al-Quran seutuhnya. Bisa zikir, bisa sedekah, bisa bantu keluarga, bisa bantu suami, dan sebagainya. Tadi sudah saya jelaskan tentang nuzulul Quran. Yeah. Nuzulul Quran, walaupun ada khilafiyah, secara gampangnya saja, ini dari saya, nuzul Quran itu Allah turunkan sekaligus. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah semuanya. Kemudian dari Baitul Izzah ke langit dunia melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW baru berangsur-angsur. Nah itu yang pertama kali setelah kejadian kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril itu namanya Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar, ataupun ada yang menyebutkan ayat 1 sampai 5 itu merupakan Lailatul Qadar. Sisanya yang lain adalah nuzul Quran atau kebalikannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kapan Lailatul Qadar ada di Ramadan, mungkin ada di 10 hari yang terakhir, mungkin ada di malam 27 sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Masya Allah. Iya. Mungkin pertanyaan dari saya, Ustadz, terkait dengan Ramadan ini kan kita sudah sangat banyak, Ustadz, ya, menjalani. Mungkin udah ada yang 20, ada yang 30 kali Ramadan. Tapi mungkin belum seperti yang diharapkan. Kalau dari situ sebenarnya kekurangannya apakah dari persiapannya, ataukah dari menjalaninya, atau bagaimana, Ustadz? Ya baik. Jadi dalam takwa Allah mengingatkan kita, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian dengan semaksimal apa yang kita bisa. Tentu kekuatan fisik kita atau daya ibadah kita berbeda dengan para nabi dan rasul. Mungkin kita berbeda juga dengan para sahabat nabi. Mungkin juga berbeda dengan para salafus saleh. Jangankan nabi dan para sahabatnya. Kita mengikuti Imam Syafi'i rasa-rasanya sulit. Imam Syafi'i itu ataupun Imam Malik maupun imam-imam lainnya ulama dulu di saat Ramadan meninggalkan majlis-majlis lain selain Al-Qur'an dan dia fokus membaca Al-Qur'an. Dia baca, dia hafal, dia murojaah, dia paham, dia amalkan. Nah, bedanya itu dengan kita ya. Bahkan itu dia menghatamkan Quran Imam Syafi'i sehari 2 kali. Sebulan 60 kali hatam, bayangkan coba. Sudahkah pernah di dalam diri kita? Ya, orang nanti di surga, posisinya adalah sesuai bacaan Qurannya dia di dunia. Hafalan Qurannya dia di dunia. Imam Syafi'i itu jaraknya jauh sekali dengan kita. Itu di luar salatnya dia. Bahkan seringnya ulama dulu itu menghatamkan Quran dalam keadaan salat. Murojaahnya dalam keadaan salat. Bagi kita yang belum hafal, boleh membaca Quran. Tapi yang penting adalah membuat kita semangat dulu, semaksimal apa yang bisa kita perbuat. Ya, saya menemukan orang kemarin, dia bertanya kepada seorang ustadz itu agar istiqamah. Apa yang terjadi? Ternyata orang ini bertanya tentang istiqamah, padahal dia sudah menghatamkan Quran itu 2 hari sekali, sudah 12 kali. Mungkin targetnya itu sampai 15 kali dalam Ramadan ini dan usianya udah 40, 50. Udah lumayan usianya, tapi ternyata luar biasa dia bisa menghatamkan Quran. Bahkan kita bagi yang belum lancar pahalanya 2 kali lipat. Bagi yang lancar bisa menargetkan lebih banyak. Misalnya tadinya sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bahkan lebih daripada itu. Dan jangan lupa dengan tadabburnya juga kita membaca Quran. Kemudian yang dikhawatirkan oleh salafus saleh, satu, mereka yang hebat dalam ibadah, dalam dakwah, dan segala amal ibadah yang terbaik, mereka merasa amal ibadahnya sedikit. Kemudian khawatir amal ibadahnya tidak diterima, dan khawatir wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Imam Hasan al-Basri, kalau ketemu orang, berjumpa dengan orang, dia merasa lebih rendah daripada orang lain. Sedikit amal salehnya, padahal ilmunya, kealimannya, kehebatannya, amal salehnya luar biasa. Makanya ahli ibadah jangan merasa sombong. Ada peluang kufur nikmat, nauzubillah. Sebejat apapun kita, ada peluang hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita pun masuk surga bukan karena amal soleh.
ya. Tapi karena rahmat Allah, kesungguhan kita dalam ibadah, sanggup sekali khatam, maksimalkan. 2 kali sanggup, sanggup. 3 kali sanggup, sanggup. Sekuat tenaga kita. Ibadah dan sebagainya semaksimal apa yang kita lakukan, dan terus berharap, khawatir jangan-jangan tobat kita tidak diterima, khawatir amal kita jangan-jangan tidak diterima, dan terus berdoa agar amal ibadah kita, tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah para salafus saleh. Sebelum Ramadan berdoa sungguh-sungguh agar disampaikan ke dalam Ramadan. Setelah Ramadan mereka berdoa lagi kepada Allah 6 bulan berikutnya, berdoa sungguh-sungguh agar amal ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal kita yang sedikit pun, apalagi yang banyak, seluruhnya diterima Allah, menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Jangan remehkan amal ibadah yang kecil. Kita melakukannya ikhlas, mengharap ridha Allah, bisa jadi ini pengantar kita dimasukkan ke dalam surga. La tahqiranna syai'an bil ma'ruf. Apalagi banyak. Maka kita maksimal. Lihat orang-orang soleh, orang-orang hebat dalam melakukan amal soleh supaya kita termotivasi. Kalaupun belum sanggup, terus minta kepada Allah semaksimal apa yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan juga tanya jawabnya yang sangat lengkap, Masya Allah, dan juga sudah disampaikan semuanya kepada kami. Dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada ujung acara jam 1:31 dan sudah banyak yang dibahas. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz untuk penyampaiannya kepada kami semua. Dan insya Allah mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini bisa lebih baik dan sesuai dengan tema kita bisa meraih derajat takwa sebaik-baiknya yang bisa kita dapatkan, dan juga insya Allah kita amalkan tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di bulan-bulan berikutnya, 11 bulan ke depan, untuk lebih baik lagi bekal dari Ramadan ini insya Allah. Mungkin dari kami cukup, dan juga dari Bin Rohis PLN UID JBB juga mohon maaf atas kekurangan atas kajian-kajian yang kami laksanakan selama sebulan ini. Mudah-mudahan waktu-waktu berikutnya bisa lebih baik lagi insya Allah. Untuk menutup kegiatan ini, mari kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. And your mercy like the sun, and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon, and let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give